Mana kabarnya? Ada Bu Yuni gabung, Bu Anita dari Patikan, Bu Kris kemana ya, ke barat atau ke timur? Dian Saya Sofiana. cara ke timur. Oh, ke timur mencari kitab suci. Ini Mbak Sofi. kitab kinerja. Bu Sofi yang masih berteduh di bawah pohon. Bu Jum, Pak Esa, Bu Tuyana. Ini masih di Merapi mungkin ya. Mengulang kembali. Ibu Bapak, prinsip ini kita hari ini hanya akan untuk sharing session saja. Nanti teman-teman Bapak Ibu yang perso bisa menambahkan, dan prinsipnya tentu kalau ada saya yang miss tolong juga terkoreksi. Jadi hari ini itu tujuan kita satu, Bapak Ibu bisa mengisi EKIN untuk diajukan SKP-nya. Seperti itu dulu. Nah, untuk kelengkapan dokumen-dokumennya, monggo nanti dilengkapi sendiri. Itu alurnya setelah kita buat ajuan SKP DI kinerja, kemudian nanti setelah di ACC Bu Muji, baru kemudian kita baru bisa upload apa yang perlu diperlukan oleh kita. Jadi prinsipnya hari ini kita tuntaskan dulu yang pengajuan di e-kinerjanya. Nanti kalau ada yang masih ngersake asmanan-asmanan, Bu Muji ngendikanipun bakal hadir ke sekolah lagi itu hari Kamis, berarti tanggal 28 Desember. Beliau akan rawuh gitu. Nah, Bu Bapak, berkenaan dengan penyusunan EKIN ini, kemarin kami sudah sampaikan di grup untuk ini untuk tautan file rencana kerja hariannya dari Bu Muji, karena kita bisa bergerak ketika sudah ada RKH dari kepala sekolah. Jadi alurnya demikian. Maka Bapak Ibu, saya langsung share screen saja. Maaf, lupa ya, ke susu. Kita awali kegiatan dengan doa dulu ya Bapak Ibu. Supaya nanti paling lancar, gampang, posting selesai. Bisa fokus liburan sampai tanggal 28 untuk fokus ke penguploadan lagi. Menurut agama percayaan kita masing-masing, berdoa disilahkan. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Berkenaan dengan kegiatan ini, saya berharap Bapak Ibu juga sudah membuka laptop komputernya juga. Karena kita langsung praktis saja, ya. Karena kalau hanya mendengarkan, takutnya nanti double gitu. Semakin ya pusing karena alurnya memang bertahap-tahap. Izinkan saya share screen, saya buka dulu datanya. Jadi di SMP 2 ini lagi rame sekali ini Bapak Ibu. Ada sound besar kayak uang mantu. Saya izin share screen Bapak Ibu. Sudah tampilkah? Berubahkah tampilannya? Boleh dikasih jempol atau apa kalau sudah tampil Bapak Ibu ya. Sampun, siap. Ya, Bapak Ibu pastikan file ini sudah terbuka. Langkah pertama, Bapak Ibu yang ada di bawah ini, cari worksheet yang paling kiri. Tulisannya rincian indikator guru. Ini yang harus diklik, karena panduan kita ada di sini. Oke.
Ini pastikan Bapak Ibu sudah di sana. Kemudian Bapak Ibu izin sekilas bahwa ada beberapa bagian di sini mulai dari nomor RHKKS, Rencana Harian Kerja Kepala Sekolah, RHK Guru, Rencana Harian Kerja Guru, aspek, indikator kinerja, dan target. Nah, ini ada catatan merah dari Bu Muji ini adalah untuk menunjukkan bahwa ini untuk siapa, begitu. Kita mulai dari alur pertama, Bapak Ibu. Bu Muji membuat RHK Kepala Sekolah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 RHK yang terbagi menjadi nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 rencana kerja harian yang bisa diturunkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, sekarang begini, panduan kita juga salah satunya ada di sini, ini saya blok, saya kuning saja begitu. Nah, sebagai pemandu. Di dalam. Bagus. Oke, sekarang kita lihat. Bu Mujis untuk RHK Kepala Sekolah membuat yang pertama ini terpenuhinya kuota PPDB SMP 2 Salatiga. Untuk rencana kerja harian ini hanya boleh bisa di breakdown, ditulis atau diikuti oleh Bapak Ibu guru yang menjadi panitia PPDB. Oke. Kalau Bapak Ibu tidak menjadi panitia PPDB, otomatis nomor 1 ini bisa diabaikan. 1. Yang kedua, Bu Muji membuat rencana kerja kepala sekolah meningkatkan jumlah siswa yang naik kelas di SMP 2 Salatiga melalui pembelajaran dan pembimbingan yang berkualitas. Nanti yang mengerjakan di sini adalah Bapak Ibu guru mapel dan Bapak Ibu guru BK. Tetapi yang harus kita perhatikan, di sini ada tulisan melalui pembelajaran dan pembimbingan. Kalau Bapak Ibu guru mapel, nanti yang diambil kalimatnya, saya baca dari atas, meningkatnya jumlah siswa yang naik kelas di SMP Negeri 2 Salatiga melalui pembelajaran yang berkualitas. Kata dan pembimbingan itu nanti di-delete. Oke, sampai dengan RHK guru juga. Nanti RHK guru ini akan kita masukkan DI kinerja, maka kalau Bapak Ibu guru mapel, ini nanti di-delete. Nanti kita praktekkan di belakang. Ini 1. Kemudian yang ketiga, terselenggaranya program P5. Ada P5 di sini, Bu Muji, dari rencana kerja hariannya, membreakdown menjadi dua indikator. 1, terlaksananya fasilitasi pelaksanaan P5. Yang kedua, tersusunnya modul pelaksanaan P5. Yang bisa mengambil kinerja nomor 3 ini adalah Bapak Ibu pengajar kelas 7 dan kelas 8. Gitu nggih. Jadi untuk yang hanya ngasto di kelas 9 otomatis tidak. Kemudian apabila Bapak Ibu termasuk dalam tim penyusun modul, maka ini nanti juga ditulis, dimasukkan. Kata kuncinya bagi tim penyusun modul proyek. Kalau tidak, berarti Bapak Ibu bisa mengabaikan. Kita masuk ke nomor 4. Meningkatnya jumlah siswa yang tetap tidak putus sekolah melalui layanan program dan layanan khusus di SMP 2. Rencana kejadian gurunya, terlaksananya program dan layanan bimbingan untuk pencegahan siswa putus sekolah. Ini bagi guru BK saja. Berarti khusus nomor 4 nanti Bapak Ibu guru mapel bisa di drop, dihilangkan, dilewati. Kemudian yang nomor 5, meningkatnya kapasitas pendidik dan tenaga pendidikan melalui program pengembangan keprofesian. Bu Muji membuat 3 indikator, 1, 2, 3. Nah, masih bisa ditambahkan 1 lagi Bapak Ibu. Karena di sini belum ada, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan secara manual. Apa yang ditambahkan? Bahwa kegiatan program pengembangan keprofesian itu kan selain pengembangan diri, ada PI dan KI.
Maka di sini belum tersebutkan yang membuat PI dan KI. Apabila Bapak Ibu ingin mengusulkan PI dan KI-nya, maka perlu ditambahkan kalimat sendiri. Gitu, nggih. Nah, untuk yang pertama, turunan dari rencana kerja harian kepala sekolah untuk meningkatnya kapasitas pendidikan tenaga kependidikan melalui beberapa pengembangan keprofesian. Di sini Bu Muji sudah memetakan ada dua. Satu, ini pengembangan diri yang dilakukan oleh sekolah. Apa kategori yang dilakukan sekolah? Berarti IHT kita, workshop kita. Dalam tahun 2023 ini kita 2 kali workshop dan 1 kali ada kegiatan webinar artikel kalau tidak salah itu. Maka Bapak Ibu di sini nanti bisa memunculkan kegiatan itu. Untuk kegiatan pengembangan diri yang dilakukan oleh pihak di luar sekolah, ini Bapak Ibu bisa mengisikannya nanti untuk kegiatan PMM, atau kegiatan KKG, atau kegiatan webinar di luar, atau kegiatan MGMP. Khusus untuk indikator nomor 3, keterlaksanaan kegiatan pengembangan bagi pustakawan, bendahara bos, kasipan, pengurus barang, ini bukan untuk Bapak Ibu guru. Ini hanya untuk teman-teman rekan-rekan karyawan yang menjadi bendahara bos, pustakawan, pengurus barang, dan yang lain. Jadi yang poin 3 ini nanti di drop. Nah, yang saya matur tadi, kalau Bapak Ibu itu memiliki karya ilmiah, publikasi ilmiah, dan ingin dimasukkan dinilaikan dalam SKPE kinerja, maka nanti dituliskan keterlaksanaan kegiatan pengembangan diri, keterlaksanaan peningkatan kapasitas guru melalui kegiatan publikasi ilmiah garis miring karya inovatif itu berarti. Oke, itu alurnya. Kemudian nomor 6, ini juga harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru, yaitu keterlaksanaan analisis rapot pendidikan SMP Negeri 2 Salatiga. Nah, analisis rapot ini nanti bentuknya refleksi Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan membuat refleksi minimal 1 kali dalam 1 semester, bukti fisiknya nanti itu. Kemudian yang dilakukan Bapak Ibu guru semua lagi adalah nomor 7, keterlaksanaan penyusunan prota SMP Negeri 2 Salatiga. Kemudian nomor 8, ini tidak kita lakukan. Ini nomor 8 ini miliknya Bu Umami. Kemudian nomor 9, keterlaksanaan penyusunan KSP. Nah, KSP tentu kita menyusun semua. Maka di sini nanti yang isi adalah Bapak Ibu guru. Yang nomor 10, keterlaksanaan penilaian kinerja guru. Apabila Bapak Ibu menjadi tim asesor PKG, maka ini wajib dimasukkan. Bagi Bapak Ibu yang bukan penilai asesor PKG, maka ini bisa ditinggalkan. Kemudian nomor 11, keterlaksanaan kegiatan penunjang bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini rencana kerja harian gurunya, keterlaksanakan tugas tambahan sebagai apa Bapak Ibu? Misalkan Bapak Ibu di wali kelas, misalkan Bapak Ibu ada di kesiswaan, urusan kesiswaan, urusan kurikulum, urusan kehumasan, urusan sarpras. Kemudian kalau Bapak Ibu mau mengisikan di sini menjadi pembina ekskul, boleh dituliskan. Dan ini semua Bapak Ibu guru harus, ya, karena semua Bapak Ibu guru di SMP Negeri 2 Salatiga juga mendapatkan tugas tambahan yang melekat seperti ini. Kemudian nomor 12, terwujudnya sekolah yang bersih, aman, dan nyaman, ini khususon Mas Budi dan teman-teman. Nah, ini pedoman kita dulu Bapak Ibu. Jadi dari rencana kerja kepala sekolah ini, Bu Muji sudah menuliskan juga contohnya. Nanti indikator kinerja individu yang akan kita nilaikan, beliau sudah menuliskan nomenklaturnya dan juga targetnya. Apabila Bapak Ibu kok merasa targetnya berbeda dengan yang beliau tulis, tidak apa-apa. Jadi ini misalkan saya misalkan ada di poin pengembangan diri. Pengembangan diri Bapak Ibu dari luar sekolah, Bu Muji menilaikan ada 2 dokumen. Gitu nggih. Padahal Bapak Ibu misalkan punyanya 6, 7, 8 mau dinilaikan semua, silahkan.
Yang penting yang harus diingat adalah nanti Bapak Ibu bisa mengupload semua bukti fisiknya. Jadi ini panduan yang sangat membantu kita untuk memasukkan di e-kinerjanya. Kemudian dari sini langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu nanti mengisi di metrik. Jadi di worksheet di bawahnya. Jadi worksheet di bawahnya ini nanti Bapak Ibu mengisikan. Kita mencoba untuk simulasi ya Bapak Ibu. Misalkan simulasi siapa yang ingin open mic, monggo nanti kita akan mencoba mempraktekannya di sini. Ini ada teman-teman sudah gabung cukup banyak ya. Ada 18. Tanya. Ya. Untuk yang nomor 1 itu kan terpenuhinya kuota PPDB SMP Negeri 2 Salatiga. Betul. Ini buktinya nanti SK kepala sekolah niku nggih? Boleh beberapa ragam. Contoh, kalau misalkan kepala sekolah RHK RHK kepala sekolahnya kemarin kalau tidak salah beliau malah dalam bentuk penggunaan anggarannya. Kalau Pak Mamudi kemungkinan akan menyertakan laporan hasil pelaksanaannya. Saya selaku sekretaris bisa menggunakan dalam format lain. Yang paling minimalis adalah nanti laporannya adalah SK panitia PPDB yang harus diupload itu. Nah, tinggal nanti. Kalau kami nggak panitia berarti boleh di skip nggih? Kalau misalkan kita mempraktekkan punya Bukres saja ya, jangan ditutup ya. Bukres 2023 tidak panitia PPDB, kita abaikan. Kemudian yang nomor 2, karena nomor 2 ini kan semua wajib. Maka Bukres, supaya membantu saja, ini Bukres, kita blok. Ini kayaknya aku ya. Kita kasih kuning deh, biar mudah. Nah, bagaimana cara pengisiannya di sini? Kita lihat dari rincian indikator guru lagi. Kita balik di worksheet yang pertama kita buka tadi. Kita buka nomor 2, meningkatnya jumlah siswa yang naik kelas di SMP 2 melalui pembelajaran pembimbingan berkualitas. Nah, ini NHK guru ini sudah dibuatkan oleh Bu Muji, kita bisa menggunakan. Kita copy saja semua, kita pindah ke metriknya. Oke, kemudian tadi saya matur Bapak Ibu, awas. Di sini ada istilah pembelajaran pembimbingan. Maka kalau Bukres guru mapel, ini pembimbingannya kita delete. Klik, sudah. Terus bagaimana cara pengisian kuantitas, kualitas, dan waktunya? Kita lihat juga di rincian indikatornya. Rincian indikatornya, secara kuantitas, indikator kinerjanya nanti kan ini. Kita kopikan ke sana. paham Pak. Oh. Ya, kemudian kualitasnya juga. Kemudian yang satu lagi, waktunya. Nah, tetapi di sini belum ada targetnya. Nanti target akan ada di sampingnya lagi begitu. Kemudian Bukres kebetulan juga sudah terlibat P5 sejak 2 tahun terakhir, betul ya? Maka yang poin 3.1 ini juga menjadi rencana kerja yang harus dinilaikan. Ini RHK pendidiknya dari mana? Kita ambil lagi dari sini. 3.1. Ini kita copy. Saya tinggal copy paste ya, sudah dibantu Bu Muji. Nah, untuk ininya 3.1 kita kopikan lagi. Kemudian yang 3.2, 3.2 di sini terselenggaranya program penguatan profil belajar Pancasila juga. Tapi untuk urusan apa? Untuk urusan kegiatan menyusun modul. Kebetulan Bukres nyusun modul. Nah, kita masukkan di sini juga. Masuk. Nah, mboten berarti mboten, ngoten nggih, Pak? Kalau teman-teman tidak menyusun berarti tidak.
Saya lupa ini belum di kuning. Nah, Siap. nanti untuk indikator ininya bisa mengkopas lagi dari yang ada di sebelah sini. Oke. Nah, semua diisikan. Untuk yang nomor 4 ini khusus guru BK. Misalkan saya tutup. Kemudian nomor 5.1, PKB pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang 5.1 ini yang diselenggarakan sekolah. Maka RHK-nya kita melihat. RHK nomor 5 yang diadakan oleh komunitas belajar di dalam sekolah. Pak Was, Ya, mohon izin nggih. Itu untuk targetnya aku belum ngumpulin berapa laporan. Itu diisi sekarang apa besok apa gimana? hari ini kita akan mencoba untuk mengisi semua untuk kita ajukan. Tentu Bu Kris sudah bisa mengira-ira. Kira-kira Nanti ya. saya bisa mengupload seberapa banyak dokumen. Nggih. Yang harus kita pahami ini satu Bapak Ibu, bahwa pengajuan EKIN dan SKP dalam EKIN ini bukan untuk menilaikan DUPA. Jadi tinggal kesiapan Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu memang sudah sangat siap untuk pengembangan diri sekian banyak, itu laporannya sudah siap dan mau di-upload semua, silahkan. Tetapi apabila Bapak Ibu memang sudah melakukan, tetapi ada hal-hal tertentu yang memang sulit untuk diwujudkan, untuk dilaporkan, mungkin memutuskan untuk tidak dilaporkan, menurut hemat saya tidak apa-apa. Karena jangan sampai kita menuliskan ada 10 laporan, tetapi nanti pada saat kita upload berkas, hanya ada 8. Itu nanti akan mengurangi nilai SKP Bapak Ibu. Yang pasti kalau kita dupak, HPAK tahunan, kita kadang berupaya untuk sebanyak mungkin PKB kita akan kita nilaikan untuk meningkatkan nilai angka kredit kumulatif kita. Tapi di sini tidak serta-merta akan meningkatkan angka kredit kumulatif. Ini berbeda rangkaiannya. Meskipun SKP e-kinerja ini ke depan akan menjadi standarisasi untuk kenaikan pangkat. Itu nanti di pembahasan yang next lagi seperti itu. Jadi Bapak Ibu, saya tambahkan untuk yang 5.1 ini nanti kegiatan PKB yang ada dari dalam sekolah. 5.2 pengembangan diri yang dilakukan di luar sekolah. Misalkan tadi dari PMM, KKG, dan yang lain. Kemudian di sini yang 5.3, Bu Muji sudah menegaskan yang 5.3 ini untuk bendara bos pustakawan. Jadi yang 5.3 ini kita tutup saja. Tadi saya matur, misalkan Bu Kris memiliki juga artikel ilmiah, publikasi di koran dan lain sebagainya, bisa disisipkan di sini menjadi 5.4. Nanti diketik sendiri meningkatnya kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui program pengembangan keprofesian berkelanjutan di SMP Negeri Salatiga. Rencana kejadiannya apa? Keterlaksanaan peningkatan kapasitas guru melalui kegiatan pengembangan diri yang dilakukan melalui kegiatan publikasi ilmiah garis miring karya inovatif yang dilakukan oleh guru. Nanti kualitas waktunya tentu akan menyesuaikan. Kemudian yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru semua lagi adalah nomor 6. Ini analisis rapot ini nanti menjadi refleksi. Kemudian nomor 7 Bapak Ibu semua membuat prota. Harus dilakukan lagi. Untuk nomor 8 ini bukan wilayah kita, ini Mbak Umami. Kita tutup. Kemudian nomor 9 ini juga dilakukan oleh Bapak Ibu. Maka ini kita kuning misalkan. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu menjadi penilai atau asesor PKG, maka nomor 10 wajib diisi. Tetapi misalkan ini kan kita tadi contoh Bu Kris ya, izin ya Bu Kris, karena Bu Kris ini bukan asesor PKG, maka ini boleh ditinggalkan. Kemudian yang nomor 11, Bu Kris adalah urusan kurikulum, maka di sini nanti wajib dinilaikan. Keterlaksanaan kegiatan penunjang bagi pendidik dan tenaga kependidikan, Bu Kris selaku urusan kurikulum. Nanti ditambahkan. Saya menuju langsung ke nomor 11. Nah,
Nomor 11 kan rencana kerja harian gurunya ini. Kita masukkan di sini. Nah, langsung kita edit ya. Keterlaksanaan tugas tambahan sebagai apa? Terus di sini sebagai urusan kurikulum. Kalau ada yang mau mengisikan dua, monggo silakan. Urusan kurikulum dan Ekstrakurikuler. pembina ekstrakurikuler, misalkan begitu. Oke. Konsekuensi logisnya, tentu dokumen yang akan disertakan akan menjadi tambah. Satu, yang urusan kurikulum nanti menjadi sebuah dokumen laporan kah atau program kerja kah. Yang kedua, sebagai pembina ekstrakurikuler juga harus menilaikan dan menyerahkan bukti fisiknya. Apakah program ekskulnya ataukah laporan pelaksanaan ekskulnya, itu nanti perlu dilakukan. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, sudah alurnya sudah dapat dulu ya. Monggo kalau misalkan ingin didiskusikan dulu. Sambil ini saya baca chat. Oh, ada yang kalau sudah aman, kita nanti akan masuk pada alur selanjutnya. Aman ya Bapak Ibu? Ya, aman. Kemudian di sheet selanjutnya, ini ada worksheet di bawah ini. Yang pertama rincian indikator guru, yang kedua matrik, yang ketiga lampiran. Lampiran ini nanti jangan lupa Bapak Ibu ini juga akan kita isikan di e-kinerja. Pada worksheet ini apa yang kita lakukan? Kita tidak melakukan apa-apa. Jadi kita sudah dibekali Bu Muji untuk isian di e-kinnya. Kemudian di lembar worksheet selanjutnya, ekspektasi pimpinan, ini tidak kita perlu unek-unek apa-apa. Ini domainnya kepala sekolah. Terus worksheet selanjutnya, ada rencana aksi dan bukti dukung. Nah, nanti Bapak Ibu, ini satu worksheet yang akan mempermudah kita. Misalkan contoh tadi kita mulai dari nomor 1, terpenuhinya kuota PPDB. Karena saya sebagai ketua panitia, saya akan misalkan memberikan SK penetapan siswa yang diterima dari hasil proses PPDB tahun 2023. Saya akan siapkan SK-nya. SK-nya kemudian akan saya scan. Terus saya upload di Google Drive saya. Nah, Google Drive-nya saya open access supaya setiap orang yang mengakses link bisa membuka, kemudian linknya itu saya copy, saya masukkan di sini. Jadi yang dimasukkan di sini adalah tautan link dari Google Drive kita. Kemudian yang nomor 2, tadi Bu Kris mulainya bukan dari nomor 1, tapi dari nomor 2. Nanti link bukti dukung yang sudah di Google Drive akan dimasukkan di sini. Ini membantu kita untuk nanti mengerjakan di e-kinerja. Oke. Itu semua nanti harus ditautkan di Google Drive. Maka Bapak Ibu upayakan menggunakan Google Drive kita masing-masing. Bukan Google Drive kayak kemarin misalkan kita saling berbagi, dan ini saya pikir sangat hal yang luar biasa. Kita bisa mengumpulkan menjadi satu laporan PD itu sudah ada tautan linknya, tapi bukan tautan link itu Bapak Ibu. Itu panjenengan download, yang lembar pengesahannya nanti disahkan oleh koordinator PKB Bu Anita, Bu Muji selaku kepala sekolah, dicap, lembar pengesahan di-scan, jadikan satu dengan dokumen itu, diupload di Google Drive kita dalam bentuk PDF, kemudian linknya Drive baru kita masukkan ada di sini. Rangkaiannya di sana Bapak Ibu. Nah, sampai di sini kita akan kembali lagi ke metrik, karena sebentar lagi kita akan membuka e-kinerja kita. Jadi setelah indikator ini, di sebelah ini kan harusnya ada target. Boleh dituliskan sendiri Bapak Ibu. Nah, apakah target ini Bapak Ibu nanti juga akan mirip dengan yang dimiliki, yang disusun dari Bu Muji atau tidak? Misalkan ini saya contohkan. Punya Bu Kris. Nah, untuk yang dokumen rencana harian kerja yang nomor 2, Bu
Bu Kris kebetulan, aku secara kuantitas ada 2 laporan. Yang kualitas saya 80% saja, waktunya 12 bulan penyusunan. Saya tak mirip dengan punya Bu Muji saja. Monggo silahkan. Tetapi kemarin kita berdiskusi bersama, kita mencoba sedikit menghilangkan istilah laporan. Kita menggunakan istilah dokumen, supaya istilah dokumen itu sedikit lebih luas. Contoh, kalau kita di sini nanti menuliskannya jumlah laporan penyelenggaraan pembelajaran, karena Bu Kris adalah guru mapel, ini jumlah laporan penyelenggaraan pembelajaran berkualitas sesuai tupoksi guru. Nah, kalau kita menggunakan istilah laporan ini, menurut informasi Bu Muji kemarin, kita akan terkancing dengan istilah laporan. Berarti nanti bentuknya adalah laporan dari rencana, pelaksanaan, sampai evaluasi. Tetapi kalau di sini Bapak Ibu yang akan disampaikan adalah istilahnya dokumen, misalkan saya ganti dokumen, ya, maka Bapak Ibu nanti akan sedikit lebih luas. Yang akan dikumpulkan apa? Misalkan Bapak Ibu akan mengumpulkan lembar penilaian saja, mungkin perangkatnya tidak dan lain sebagainya, dalam bentuk target 2 dokumen. Oke, Bapak Ibu dimungkinkan. Jadi istilah dokumen ini sedikit membuat luas kita. Contoh saya ambil di sini misalkan, saya selaku panitia PPDB. Misalkan selaku panitia PPDB, kalau saya di sini membuat istilah jumlah laporan, maka yang saya berikan di sini adalah misalkan 1 laporan. Maka yang saya kumpulkan apa Bapak Ibu? Ya saya laporkan adalah laporan pelaksanaan PPDB SMP Negeri 2 Salatiga. Tapi kalau di sini saya menggunakan istilah dokumen, itu di sini saya tuliskan targetnya 1 dokumen, maka yang saya upload nanti tidak harus laporan. Misalkan saya rodok ringan, saya ngupload SK sajalah, SK-nya sudah ada. SK saya scan, saya masukkan di drive, dan itu nanti yang saya kumpulkan. Kualitasnya bagaimana? Kualitasnya kira-kira ini nomenklatur indikatornya sudah dituliskan, disusunkan juga oleh Bu Muji. Nah, kualitas kinerja melaksanakan tugas sebagai panitia. Saya merasa karena kegiatan ini sudah selesai dan kegiatan ini kemarin sudah berlangsung dengan baik, begitu, saya mau menuliskan kayaknya 85% deh, tidak apa-apa. Gitu. Terus waktunya, indikator waktunya seperti apa? Bu Puji sudah juga memberikan contohnya, kita bisa kopas di sini. Durasi waktu pelaksanaan penyelenggaraan PPDB. Waktunya berapa lama? Kemarin kegiatan PPDB itu adalah 2 minggu, ya kita isi 2 minggu. Sudah selesai Bapak Ibu untuk metriknya secara utuh. Gitu. Nah, dari sini, gitu ya Bapak Ibu, kita akan memasukkan ke e-kinerja. Maka sebelum kita membuka e-kinerja, sampai sini aman Bapak Ibu, atau ada yang ingin didiskusikan? Monggo. Intinya, yang target ini, saya kasih hijau deh. Betul-betul disesuaikan dengan milik Bapak Ibu. Jangan hanya kopas punya Bu Muji, padahal kita tidak memiliki. Misalkan begitu. Oke. Dan pastikan ketika Bapak Ibu nanti membuka e-kin, yang dilihat adalah ini. RHK pendidik dan tenaga kependidikan. Bukan RHK pimpinan yang diintervensi. Nah, tapi kita ada di sini nih. Yang kita lihat, yang kita sorot nanti ada di sini. Kita akan melihat dari RHK-nya Bu Muji yang pertama, terus nanti kita masukkan RHK milik kita seperti itu. Baru nanti indikatornya kita rumuskan. Tadi ada yang menyapa. Monggo silakan. Awas izin bertanya. Untuk yang rencana aksi dan bukti dukung itu, yang file itu kan kita di matriknya ada 5.1, 5.2 seperti itu.
Tapi yang di rencana aksi kan cuma poin 5 saja gitu. Itu gimana Pak Was? Ya, berarti saya sendiri belum sampai mengakses untuk upload ke sana. Andai Nggih. kata nanti di sana kok ternyata poin 5 ini hanya ada satu tempat, maka Nggih. semua laporan pelaksanaan kegiatan keprofesional berkelanjutan, kegiatan PKB, dijadikan dalam satu folder. Oh, ngoten nggih nggih. Siap. Jadi Terima kasih. termasuk misalkan ya yang kemarin yang disampaikan apa ya, ada beberapa dokumen yang sifatnya ada banyak apa bukti fisik, maka itu dijadikan dalam satu folder di Google Drive kita, dan link itu jadi nanti satu link yang akan kita bagikan di link bukti dukungnya. Nah, mungkin yang ditanyakan Bu Kris benar nantinya, karena kita sama-sama belum membuka, mungkin karena Bu Muji di sini hanya ada satu, mungkin nanti tempat nguploadnya hanya satu. Tapi hati-hati Bapak Ibu, kalau memang nanti hanya satu, supaya memudahkan tim korektor, nanti kita buat folder A, pengembangan diri penyelenggara sekolah. Folder B, pengembangan diri di luar sekolah. Folder C, C itu untuk bos kita abaikan. Folder D, publikasi ilmiah atau karya inovatif. Nah, misalkan itu ada, dijadikan dalam satu folder nanti nomor 5. Oke, siap. Terima kasih Pak Was. Siap. Sampai di sini aman Bapak Ibu? Saya izin sambil minum mungkin Bapak Ibu. Oke, kalau sudah aman, baik, kalau sudah aman kita akan coba, ini saya stop share dulu. Saya akan coba buka e-kin-nya. Oke, saya share screen lagi Bapak Ibu. Sebelum saya share screen. Bapak Ibu yang mungkin kemarin rawuh ikut kegiatan fasilitasi bersama, apakah yang saya sampaikan untuk penyusunan matriknya ada yang jumping terlewati atau mungkin ada yang keliru nggih? Mohon saya dikoreksi kalau betul ada yang jumping. Ini Bu Anita mendadak muncul jempolnya. Jempolnya kenapa Bu Anita? Langsung dilangi. Ini saya menduga Bu Anita kalau nggak roti. Baik, saya coba share screen. Bapak Ibu, sekarang kita akan membuka e-kinerja. Silakan Bapak Ibu buka Google dulu, terus ketik e-kinerja boleh. Kalau Bapak Ibu langsung mau ke tautan linknya e-kinerja BKN, langsung saja buka Chrome atau Mozilla, ketik kinerja.bkn.go.id. Apakah tampilannya sudah seperti ini Bapak Ibu? Sampun. Sampun nggih. Ini yang jadi pertanyaan adalah punya saya kan sudah tak ajukan. Saya nggak bisa mempraktekkan. Bu Weni sudah membuka ini. Bu Weni, saya izin pakai akun jenengan boleh buat kita praktek. Boleh, boleh. Boleh Pak, monggo. Oke. Berarti Tapi saya belum membuat, ini saya baru belajar. Iya. Karena ketinggalan. Iya. Maka nanti kita praktekkan bersama. Kita login, Bu Ben boleh mengetikkan username dan password. Ini tak praktekkan lewat sini. Tak praktekkan lewat sini, saya hanya izin masuk di
nganuin dengan dulu, ininya dengan dulu. Username ya? Username ini Bapak Ibu. Kemudian nanti passwordnya sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu kasih. Passwordnya nggak ada, nggak ya? Passwordnya mungkin besar kecilnya Sini ya, aku sing candi nih. Aku lali. Tapi nggak laptop kan udah otomatis ya Pak. iya kata juga. Heeh. Excel Oh ternyata pakai ini. sudah. Oke. Bapak Ibu, ini saya mau diizinkan Bu Weni menggunakan akunnya Bu Weni. Maka yang pertama, pastikan tampilan seperti ini. Di sudut kanan ini ada tulisan Hai Weni Suhesti. Gitu ya. Tentu di tempat Bapak Ibu bukan Weni Suhesti, tapi namanya masing-masing. Nah, ini sebetulnya itu nanti profilnya bisa diedit dengan dikasih foto. Ketika kita sudah membuka pertama e-kinerja ini, yang harus kita lakukan pertama apa Bapak Ibu? Kita cek profil kita. Maka kita klik di main menu profil. Nah, kita lihat data pribadi. Apakah data ini sudah betul Bu Weni? Bu Weni bisa membaca di situ ya? Kelihatan ya Bu Weni? Ya. Pemerintah Kota Salatiga, NIP-nya, tempat tanggal lahir, jabatan jenjang, pangkat golongan ruang, gelar dapat, jenis pegawai. Ternyata masih ada pangkat golongan ruang yang keliru. Berarti kita edit profil ya Bu ya. Guru Golongan 9. 9. Ini siapa ini sih? Suaranya siapa lagi? Mas Halo, Habibie Pak. ya. Oke. Ngomong Mas. Oke. Sehat Mas. Sehat, Oke. Pak. Bu Weni jabatannya guru. Tulisannya gitu, guru IPS ahli pertama gitu. Oh, gitu. Jadi ada mapelnya gitu. Kalau PW3K apakah sama ya, Pak? Takutnya nanti berbeda. Makanya ini yang saya kaget kok ada nama mapelnya. Oh, di SK memang demikian. Oke, prinsip nanti ketika masih ada temuan kok belum pas bisa diedit profil ya, Bu Weni ya. Oke, setelah selesai kita klik. Oke. Kemudian setelah yang lain selesai, kita lihat data atasan kita. Klik di sebelahnya. Pastikan data atasan sudah muncul nama Bu Muji. Ketika data atasan ini masih kosong, berarti Bapak Ibu belum tertarik di database-nya Bu Muji. Artinya nanti belum bisa dinilai atau mengajukan SKP-nya. Dari langkah ini, kemudian Bapak Ibu karena sudah merasa sudah selesai semua, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan sekarang di main menu adalah kita klik SKP. Karena kita akan menyusun SKP-nya. Kita klik. Nah, ketika kita klik SKP, tampilan pertama pasti akan kosong. Ketika Bu Weni pernah mengajukan SKP, pasti nanti akan muncul. Tapi kalau misalkan belum, langkah pertama kita adalah yang kanan ini, ada tanda plus tambah periode SKP. Ini yang kita klik. Ya, kita baca dari atas, unit kerja SMP 2, atasan Mujiati, guru ahli media, sudah betul, guru ahli media, unit kerja dinas pendidikan. Nah, kita hati-hati di sini Bapak Ibu, periode awal. Periode awalnya kita 1 Januari 2023. Kita klik sebelah sini, kemudian pasti akan keluar kalender Desember. Kita klik di tulisan Desembernya,
Supaya cepat, kita klik bulan Januari, dan kita klik 1 Januari 2023. Meskipun SKP ini penilaiannya per semester, Januari, Juni, Juli, Desember, tapi periode akhirnya tetap kita masukkan bulan Desember tanggal 31. Artinya, SKP ini kita masuk periode awalnya adalah 1 Januari 2023, periode akhirnya 31 Desember 2023. Yang harus kita waspadai satu, pendekatannya. Pendekatan yang akan kita gunakan adalah kuantitatif ya Bapak Ibu, bukan kualitatif. Nah, setelah diklik semua, kita pastikan, kita baca. Setelah periode awal, periode akhir sudah sesuai, pendekatan sudah sesuai, baru kita oke. Setelah oke, tampilannya akan menjadi seperti ini. Periode 1 Januari 2023 sampai 3 Desember 2023, pendekatan kuantitatif, unit kerja SMP2, status pegawai definitif. Status SKP-nya draft. Kenapa draft? Karena ini masih kita susun dan belum kita ajukan. Keterangan kosong, jabatan guru IPS alif pertama, jenis pegawai, edit, hapus, dan lain sebagainya. Ada tombol icon-icon tertentu. Nah, untuk mengajukan SKP, mana yang kita klik? Yang kita klik adalah di sini, detail SKP. Mari kita praktekkan Bapak Ibu, detail SKP kita klik. Terjadi kesalahan pada aplikasi. Nah, jangan kaget Bapak Ibu, beberapa kali memang kita kemarin mencoba muncul seperti ini juga. Kita oke. Kita ulang lagi. Oh, tidak dapat membuat SKP karena sudah terdapat SKP dengan tanggal periode penulisan. Jadi harusnya sudah bisa muncul di sini. Dalam? Dari servernya, Bu. Iya. Oke. Nanti tantangannya begini Bapak Ibu, kalau ngisi pagi siang itu seperti ini dari kemarin tidak apa-apa. Tapi tadi malam saya mencoba membuka cepat sekali. Karena yang mengakses kan cukup banyak gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang baru muncul lagi. Kita ketik ini tadi nggak Bapak Ibu, detail SKP. Nah, setelah kita ketik detail SKP, maka tampilan akan berubah seperti ini. Di tempat Bapak Ibu sudah berubah tampilannya? Oke. Iya. Karena sistem. Ini Bu Beni tanya kenapa ini masih muncul penatap muda garis miring 09, ini secara sistem. Nanti mungkin lebih jauh bisa ditanyakan ke Pak Ipo atau ke Bu Puji Mbak Beni. Nah, setelah tampilannya seperti ini, langkah yang kita lakukan adalah kita akan memasukkan SKP kita dari masing-masing tahapan tadi. Mana yang kita klik? Yang kita klik adalah di sini Bapak Ibu, tambah RHK, tambah rencana harian kerja. Kita klik. Nah, yang harus kita isi apanya Bapak Ibu? Ingat, tadi Bapak Ibu sudah ada file file Excel gitu. Kemudian Bapak Ibu sudah mengisi di matriknya. Sekarang tinggal kita masukkan. Bu Weni, saya bisa didiktekan untuk matrik yang pertama, Bu Weni apakah menjadi panitia PPDB? Tidak. Bu Weni tidak menjadi panitia PPDB. Yang nomor 2, apa Bu di Excel-nya Bu? Meningkatkan kita klik di sini Bapak Ibu ya. Kita cari di sini Bapak Ibu meningkatnya
jumlah siswa yang naik kelas di SMP Negeri Salatiga melalui pembelajaran itu nih, oke? Ini kita klik tes. Jangan kaget di sini ketika kalimatnya berubah menjadi misalkan seluruh siswa naik kelas, teringkas. Itu secara sistem Bapak Ibu. Kemudian kita klik di sini, jenis RHK-nya apa? Pastikan semua yang kita masukkan RHK ini, jenis RHK-nya adalah utama. Meskipun nanti Bapak Ibu menyampaikan sebagai ada isian tugas tambahan sebagai wali kelas, nanti di sini juga RHK-nya adalah utama. Menjadi kurikulum, di sini juga tetap diisikan utama. Nah, kemudian rencana hasil ini mengambilnya dari mana? Rencana hasil ini mengambilnya dari isian di metrik tadi, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di sini. Ini kita pastekan. Sampai sini alurnya jelas nggak Bapak Ibu? Aman? Oke, aman. Kalau sudah seperti ini, baru kita oke. Klik oke. Nah, kita lihat di bawah, kita scroll ke bawah. Kok nggak keluar? Jangan kaget gitu Bapak Ibu, karena memang sinyal dan supportnya sulit. Ketika kita tadi sudah sampai tahapan oke, tidak keluar, kita refresh. Kita refresh dulu. Ini tantangan Egin. Nah, sekarang sudah keluar. Ini tadi. Kita baru memasukkan pertama. Meningkatnya jumlah siswa yang naik kelas di SMP Negeri Salatiga melalui pembelajaran dan pembimbingan yang berkualitas. Rencana hasil kerjanya ini kita ambil dari RHK guru tadi. Nah, bagaimana penambahan tambahan indikator? Kita klik di sini saja. Sekarang indikatornya kita tambahkan, tambah indikator. Indikator yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Aspek kuantitas. Aspek kuantitas indikatornya apa? Kita buka di Excel-nya. Kuantitas. Kita kopikan, kita pindah ke sini. Targetnya berapa, Bu? Bu, ini berapa ini targetnya, Dik? Sama dengan Bu Muji atau tidak? Dua dokumen? Di 2 semester. 2 dokumen. Oke, nggih. Kita baca kuantitas, indikatornya ini, targetnya 2 dokumen. Oke, cocok, kita oke. Klik. Nah, tidak muncul lagi. Kita refresh lagi. Iya. Tuh, kok tidak muncul? Tambahan indikatornya belum muncul. Ya, karena mungkin pengaksesnya cukup banyak. Kita bisa menambahkan lagi, tetapi nanti akan menjadi double. Tapi ketika misalkan kita pengajuannya double, masih bisa kita hapus. Kita coba ulangi aja. Nanti kalau double kita hapus. Ini tadi kuantitas, indikatornya opsi guru, targetnya 2 dokumen. Oke. Nah, baru keluar. Ini baru apa Bapak Ibu? Baru aspek kuantitas. Untuk masing-masing unsur ini, masing-masing RHK dari kepala sekolah yang kita intervensi, pastikan masing-masing itu nanti ada 3 aspek. Kuantitas, kualitas, dan waktu. Ini kita baru kuantitas. Maka untuk mendapatkan aspek kualitas, kita kliklah kita tambah indikator. Nah, sekarang kita isikan dari depan tadi sama. Sekarang kualitas. Kalau tadi kuantitas, sekarang kualitas. Terus kita ngambil dari ini indikator yang sudah dirumuskan.
Awas, hati-hati. Di sini ada kalimat pembelajar atau pembimbingan. Maka kalau Bapak Ibu guru mapel, ya ini pembimbingnya dihilangi. Titik. Targetnya berapa? Biasanya dalam persentase. Kalau punya grafnya Bu Muja 80%, kita coba pakai 80%. Kualitas, indikatornya kualitas laporan pembelajaran ya Bapak Ibu, yang dilaksanakan, target 80%, oke, kita klik. Dah, hilang lagi. Ajukan. Nah, sekarang sudah muncul Bapak ini. Ini kuantitas dan kualitas. Kok ini kuantitas lagi? Kita refresh lagi Bapak Ibu. Harusnya di bawahnya kuantitas itu kualitas. Tuh. Kita ulangi saja nih Bapak Ibu. Tambah indikator kualitas. Indikatornya tadi kualitas laporan pembelajaran. Kemudian targetnya 80%. Oke. Nah, baru kualitas, tapi kuantitasnya tadi karena kita ngisinya double, ini kan sama ini Bapak Ibu. Yang ini sama atas ini kan sama. Maka kita perlu hapus salah satu. Klik aja di hapus ini. Malah hilang nih sore. Inilah dinamika ngisi SKP. Ya, sudah Pak Edi. Jadi Bapak Ibu, ini nanti kita selesaikan nanti ya. Yang penting alurnya ini kuantitas, kualitas, masih ada satu aspek lagi Bapak Ibu. Apa itu? Waktu. Sekarang kita isikan aspek waktu. Indikatornya apa Bapak Ibu? Indikatornya adalah durasi waktu. Nah, kita tuliskan di sini. Durasi waktu pelaksanaan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Pembelajaran berkualitas. Nah, targetnya jenengan melaksanakan ini berapa lama? Oh, misalkan 12 bulan. Kita klik oke. Tidak keluar. Wih, coba. Ya. Main sore maraton. Mbak Mas Ari. Oh. Terus gitu. Nah, ini sudah keluar Bapak Ibu. Jadi kualitas, waktu. Soal kualitas yang double ini karena tadi kita ngisinya juga 2 kali. Karena sempat sistem muter-muter tadi ya, nanti kita hilangkan. Sampai tahap ini kita baru menyelesaikan satu Bapak Ibu. Satu rencana kerja yang dirumuskan Bu Muji dan kita intervensi. Nah, padahal tadi misalkan seperti Bu Kris, itu tadi kan misalkan yang akan diisikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh ini tadi, 8, 9. Misalkan tadi Bu Kris mau 9, kok ini baru 1, berarti masih ada 8 langkah lagi yang harus dilakukan. Nah, sekarang tahapannya bagaimana? Kalau Bapak Ibu pengen masukkan yang kedua, klik lagi tambah RHK. Kita coba misalkan tambah RHK.
Sekarang nomor 3 tadi yang kita intervensi apa Bapak Ibu? Terselenggaranya program penguatan profil pelajar Pancasila. Kita cari di sini. Terselenggaranya program proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita klik ini. Nah, jenis RHK-nya utama, rencana hasil kerjanya kita lihat punya kita. Yang punya guru nggih Bapak Ibu, yang ini nggih, bukan yang di sebelah kirinya. Kita klik. Izinkan. Terlaksananya kegiatan fasilitasi pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu kalau oke, terus kemudian nanti tinggal kita oke Bapak Ibu. Nah, sudah muncul di nomor 2. Pada nomor 2 ini belum selesai. Kenapa? Karena kita belum menambahkan indikator untuk aspeknya. Langkah untuk indikator aspeknya seperti apa? Sama. Kita klik lagi indikatornya. Aspek apa yang pertama? Kuantitas. Kuantitas kita lihat ada di graf metrik yang tadi kita susun. Kita kopikan ke sana Bapak Ibu. Jumlah, tadi kita sudah menyepakati jumlah dokumen. Oke. Pelaksanaan tugas sebagai fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, Bu Weni ini mengulang P5 sudah tahun 2023 ini ada berapa kali Bu? Sudah 2 tahun ini ya Bu? Sejak pertama kali ya? Berarti asumsinya kita bisa 4 dokumen. Karena kan semester Januari sampai Juni kan kita sudah ada 2 proyek. Juli sampai Desember ini juga 2 proyek lagi. Ada 4. Kita oke. Dan hilang tidak muncul, kita refresh lagi. Pokoknya sahabat Bapak Ibu misinya ini. Oke. Nah, sudah keluar kuantitasnya. Sekarang setelah aspek kuantitas, aspek apa Bapak Ibu? Aspek kualitasnya. Kita klik tambah indikator, kita cari kualitas, indikatornya apa? Kita lihat di metrik kesesuaian. Seperti ini. Oke, targetnya berapa persentasenya? Kita misalkan buat 80% dan kita oke Bapak Ibu. Ya, kita refresh lagi karena tidak muncul. Dari aspek kuantitas, aspek kualitas, masih ada satu lagi yang kurang. Apa yang kurang? Aspek waktu. Nah, indikatornya seperti apa? Kita ngambil dari Excel-nya. Durasi waktunya. Target waktunya berapa lama Bapak Ibu? Misalkan Bapak Ibu untuk P5-nya ini nyusunnya 3 bulan. Ya, kita tuliskan saja 3 bulan. Oke. Nah, yang nomor 2, ini semua sudah ada Bapak Ibu. RHK pimpinan yang diintervensi sudah kita masukkan, rencana hasil kerja sudah dimasukkan, 3 aspek kuantitas kualitas waktunya sudah kita masukkan. Kalau sudah selesai, kita bisa masukkan lagi. Kita ada berapa rencana hasil kerja, nah kita tambah RHK-nya lagi.
Kalau nanti nomor 3 sudah, jangan lupa nanti aspeknya kita masukkan lagi. Alurnya seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan. Bu Duyana, raise hand menyapa. Mari Bu Duyana. Ya, terima kasih Pak Was. Bu, Pak agak Was. kenceng nggih. Di sini tuh musiknya kenceng ya. Padahal Bu Duyana raise Pak hand. Was, kalau itu punya saya pembimbingan belum saya hapus, tapi Nggih. sudah terlanjur saya oke. Apakah bisa diedit? Sakit bisa diedit. Saya Jadi coba misalkan kok nggak bisa. Ibu di lembar seperti ini. Oke. Yang pembimbingan, iya, Nah, iya, nggih. Ibu tampilannya seperti ini. iya, iya. Nah, Ibu tampilan seperti ini, maka kan Ibu menujunya di tempat yang rencana hasil kerja ya. Iya, rencana hasil kerja. Nah, ini kan ada tombol edit ini ya. Iya, iya. Nah, ini misalkan kita edit, lah nanti kan yang diedit yang di mana? Itu nanti di delete atau diganti, kemudian langsung di OK. Langsung Ketika oke. tidak Oh, ada dan tidak bisa, misalkan itu karena sistem dan sinyal. sinyal. Oke. Mungkin. Matur Ya, nuwun, kayak Pak ini tadi loh, Bu. Was. Kayak ini Bu tadi, Bu. Diana, Pak Waskito. Dalam. Iya. Nggih, Bu Muci, coba nggih? diulang tadi, nggih. Diulang. Itu tulis enggak bisa Oh, nggih. karena yang atas belum terisi. Coba diulang Pak Waskito. Yang mana, Bu? Ya, itu edit. Nggih. Oh. Nah, itu kan sudah diedit. Nah, ini atas harus dipilih kembali. Oh, iya. Nah, nanti kalau atas Oh, dipilih iya. kembali baru bisa. Tadi itu meningkatnya jumlah siswa naik kelas. Nggih. Nah, itu utama. pembimbingan, nggih. Nih. Nah, itu nanti baru bisa. Jadi harus milih kembali RHK saya. Oh, iya. Nggih. Oh, nggih. Bisa Bu Terima Diana? kasih. Sakit Bu Diana? Coba Nggih, dipraktekkan, saya Bu Diana. coba. Nggih, saya coba. Menjawab apa ya? Ini di sini musiknya kencang sekali Bapak Ibu, seperti mantu. Banyak Ya yang ini saya ngajin. juga di luar ini. Oh, Habis ijab nunggu resepsi. Oke, itu Bu Diana. Nah, untuk ini contoh yang ada di tempat saya, karena tadi beberapa kali kita ada kendala, ini akhirnya aspek kualitas munculnya double Bapak Ibu. Langkahnya sama, kita hapus salah satu saja. Nah, sekarang sudah menjadi kuantitas, kualitas, waktu. Kuantitas, kualitas, waktu. Nah, Bu Diana aman? Aman. Terima kasih. Aman. Di Merapi atau di Sleman? Ngungsi di Magelang. Oke. Baik. Dari sini Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan. Prinsip diisikan semua sampai nanti rencana hasil kerja yang Bapak Ibu pilih itu masuk. Kalau Bapak Ibu ada 9 rencana kerja harian, ya tulis nanti memasukkannya 9 kali. Kalau Bapak Ibu hanya 7, ya 7 kali. Kalau 11, ya 11 kali, seperti itu. Jadi boleh jadi satu guru dengan guru lain ada yang sama, tapi ada yang juga mungkin berbeda. Oke, Bapak Ibu, saya tidak akan menyelesaikan RHK-nya Bu Weni ini 9 secara live ini, tapi nanti akan kita selesaikan setelah kegiatan kita tutup. Maka misalkan ini Bu Weni sudah memasukkan 9 rencana hasil kerja. Kemudian yang harus dilakukan Bu Weni apa? Setelah di sini nanti misalkan tambah ada 9, kita scroll sampai ke bawah. Nah, di sini ada lampiran Bapak Ibu. Ini juga harus diisi. Dan ternyata kita sudah sangat dibantu karena sudah disediakan oleh Bu Muji. Nah, lampiran yang pertama, dukungan sumber daya. Kita klik editnya. Edit. Ini kita isi. Isinya dari mana? Kita kembali ke Excel-nya.
cari worksheet yang lampiran. Ini worksheet-nya. Ini kita kopikan ke sana. Kita baca, dukungan sumber daya meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Oke, kalau sudah cocok, kita klik OK. Sudah muncul Bapak Ibu. Lampiran yang kedua, skema pertanggungjawaban. Kita klik lagi. Kita buka Excel-nya lagi. Kita cari yang skema pertanggungjawaban. Ini kita copy. Kita taruh di sini. Kita baca apakah ada kata-kata yang salah. Kalau sudah sesuai, oke. Yang terakhir, yang ketiga, lampiran konsekuensi. Edit kita klik. Di sini Bu Muji membuat 2 Bapak Ibu konsekuensinya. Ada 1, 2. Kita kopikan semua. Kita masukkan di sini. Untuk pengisian ini tidak perlu diberi nomor. Misalkan 1 titik, itu tidak perlu. Tapi langsung kalimat saja. Setelah cocok, sesuai, baru kita OK. Otomatis secara sistem akan membuatkan nomor 1, nomor 2. Nah, terus kemudian ini punya Bu Weni, misalkan tadi ya, rencana hasil kerjanya 9 sudah semua, sampai indikator kinerja individunya sudah terisi semua, target tahunannya Bu Weni semua misalkan sudah cocok, kita scroll ke bawah, lampiran sudah sesuai, maka langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan Bu Weni? Yang dilakukan Bu Weni, kita scroll ke atas, terus di sini ada tombol icon ajukan SKP. Kita klik, dan Bu Weni statusnya nanti bukan lagi draft, tapi statusnya menjadi ajuan. Nanti nunggu dari Bu Muji, baru setelah itu nanti Bu Weni bisa melengkapi yang rencana aksi untuk memasukkan link-link itu. Kurang lebih demikian Bapak Ibu gambarannya. Apakah masih ada yang didiskusikan di sini? Monggo silakan. Dan ini mumpung ada Bu Muji yang bisa bergabung dengan kita, barangkali ada hal yang saya keliru, salah, atau belum saya sampaikan, mungkin nanti kita bisa minta dari Bu Muji untuk memberikan penguatan gitu. Itu sudah ini mencetak wajah. Nah, klik ketok wajah. Iya, ketok wajah. Khusus. Luar biasa Bapak Ibu itu. Pripun Bapak Ibu aman nggih? Prinsip hari ini mari berbondong-bondong kita selesaikan sampai SKP. SKP selesai, kita lakukan ajukan SKP. Setelah itu, nanti notifikasi bahwa Bapak Ibu belum mengakses SKP seperti yang kemarin di share Bu Muji itu pasti otomatis hilang, berubah karena Bapak Ibu sudah mengajukan dan mengakses dan mengajukan. Itu. Ya sudah, nanti nunggu informasi Bu Muji selanjutnya. Sambil menunggu kita siapkan dokumen-dokumen bukti fisik yang akan kita upload. Setelah itu, baru nanti kita bisa menyelesaikan semuanya. Informasi dari Bu Muji, sampai tanggal 30 Desember, itu adalah pengajuan bukti fisik yang Januari sampai Juni. Untuk yang Juli sampai Desember, maksimal tanggal 5. Tetapi andai kata Bapak Ibu di akhir Desember ini sudah siap untuk mengupload semua Januari sampai Desember, beliau kemarin ngendika juga dimungkinkan seperti itu.
Siapa tahu bisa selesai semua dan nanti Bapak Ibu bisa apa lebih leluasa, kalau lebih leluasa, lebih bisa tinggi berkegiatan yang lain. Gitu. Pak Was izin bertanya. Di Untuk suaranya Mbak Kris. Tampilan karena gitu. untuk 30 sampai 30 Desember kan sampai Juni nggih. Itu apakah di draft-nya kita bedakan atau jadi satu nggih, Pak? Juni CCC sampai kurang kenceng dikit. Januari, Juni, dan Juli Desembernya apakah dibedakan atau tidak? Ngoten. Di draft-nya. Ngoten Pak Was. Matur suwun. Itu mungkin ya sesuai kebutuhan barangkali ya Bu Kris, atau nanti Bapak Ibu kita bisa sharing session di sini. Kalau sekiranya di draft-nya Bapak Ibu ini mencukupi, dikumpulkan di draft itu kan mungkin masih memungkinkan ya. Kemarin diskusinya malah di sini Bu Kris. Kita mau pakai belajar ID atau kita mau pakai Gmail kita yang sudah ada atau kita mau bikin akun baru khusus untuk ini karena nanti ke depan tahun-tahun selanjutnya kita akan bergelut dengan hal-hal penyimpanan dokumen ini. Itu kembali ke kebutuhan kita sepertinya. Oke. Mungkin Halo gitu ya. Pak Waskita. Halo Bu Muci, Saya bantu menjawab. Untuk file di Google Drive, mohon dibedakan semester 1 dan semester 2. Kemudian di dalam satu semester, mohon dibedakan mana yang setiap bulan dan mana yang bulan tertentu. Yang penting ada judulnya. Gitu. Yang penting ada judulnya ya Bu Kris. Misal nih perangkat pembelajaran dijadikan 2 dokumen. Di semester 1 ada 1 dokumen, di semester 2 ada dokumen. Dan ini mohon untuk dibedakan linknya. Kemudian yang kedua, kemarin kita sepakati bahwa teman-teman setiap bulan harus ada karya atau harus ada hasil kerja. Kemarin disepakati sebagian besar milih yang instrumen penilaian, bahwa Januari harus buat soal penilaian, Februari, Maret, dan seterusnya. Bisa sumatif harian, bisa formatif, bisa sumatif tengah semester, bisa itu kan setiap bulan kita pasti membuat soal-soal tuh. Nah itu juga tolong dibedakan yang mana yang Januari, Februari, Maret gitu. Sehingga nanti penilai siapapun itu cukup jelas bahwa ini kerja kita bulan ini, kerja kita bulan ini, kerja kita semester berapa gitu. Jadi manajemen file di drive-nya memang harus rapi, Bu. Ngaten nggih Bu Kris? Nggih Bu Muci. Oke. Izin bertanya lagi nggih Bu. Itu Monggo. berarti di drive itu nanti kita ada bukti poin 1 apa, bukti poin 2 apa, Betul. atau bulan Januari apa, bulan Februari apa begitu Bu? Iya, Atau itu gimana? lebih bagus. Tapi kita kan per semester, Bu. Per Nggih, Bu. semester sehingga gelondongan besarnya adalah semester 1, semester Oh, nggih. 2. Di dalam semester itu nanti Ibu mau rencananya di rencana aksinya, itu kan ada ini di kerja kita bulan Januari ya. Nanti berarti Januari, Februari, berarti nanti Februari begitu. Dan nanti di dalam Januari, Februari itu ada file dengan isi yang berbeda-beda mestinya. Dan setiap bulan minimal harus ada sumatif itu. Sehingga kita kelihatan bahwa kita kerja setiap bulan gitu. Oh, ngoten nggih, Bu. Nanti. Nanti kita beri contoh kita beri contoh manajemen filenya. Baik, Bu. Terima kasih. Kemudian yang kedua, mungkin sudah disampaikan Pak Was atau mungkin belum, ini penguatan saja. Untuk RHK saya nomor 5, Bapak Ibu yang baru mengikuti, RHK saya yang nomor 5 terkait dengan pengembangan berkeprofesian, itu bisa diturunkan menjadi 4 RHK Bapak Ibu guru. Ya, bisa diturunkan menjadi 4 RHK. RHK yang pertama adalah pengembangan diri lingkup dalam sekolah. RHK yang kedua, pengembangan diri lingkup antar guru antar sekolah. RHK yang ketiga, ini khusus karyawan. Jadi pengembangan diri untuk Mas Buti dan Mbak Umami. Sedangkan RHK yang keempat, turunan yang bisa diambil oleh Bapak Ibu guru adalah
pengembangan keprofesian berupa karya ilmiah atau karya inovasi bagi yang memiliki. Nah, yang keempat ini yang belum saya berikan contoh membuat RHK-nya. Nanti Bapak Ibu bisa ngetik sendiri. Jadi menyusun artikel ilmiah populer misalkan, atau menyusun PTK misalkan, atau menyusun artikel ilmiah yang dimuat di jurnal misalkan begitu. Nah, itu kan belum saya beri contoh RHK untuk yang Bapak Ibu guru. Itu nanti bisa dibuat. Jadi Bapak Ibu guru untuk RHK saya nomor 5, yaitu pengembangan diri, pasti Bapak Ibu guru minimal ada 2. Yang Bapak Ibu guru yaitu PD dalam sekolah, PD dengan luar sekolah, itu minimal pasti. Nah, nanti bagi yang punya karya ilmiah, tambah yang karya ilmiah. Sedangkan yang untuk karyawan hanya ada 1, itu pun mungkin hanya Mbak Umami. Begitu Bapak Ibu, karena kemarin beberapa tanya lewat WA. Terima kasih. Terima kasih Bu Muji. Ya, luar biasa nih. Bu Muji mohon izin, itu tadi berkaitan dengan yang nomor 5. Itu tadi Bu Kris juga bertanya, untuk yang di metrik kita bisa sampai 5.1, 5.2 dan sebagainya, tetapi di sheet rencana aksi itu kembaliannya 1. Nah, apakah itu nanti berpengaruh pada uploadan itu hanya 1 tempat atau ada part-partnya 5.1, 5.2 itu Bu Muji? Untuk sheet atau sheet yang rencana aksi. Oh, kalau yang rencana aksi itu kan di sheet 5 itu contoh rencana aksi saya. Bapak Ibu guru bisa copy paste, kemudian kolomnya dipindah ke sheet ke-6 untuk Bapak Ibu sendiri. Itu kan sifatnya hanya contoh gitu, nggih. Ya, nanti bisa dikembangkan. Kemudian kalau misalkan di rencana aksinya Bapak Ibu kurang baris, maka Bapak Ibu bisa menambah atau insert baris. Khususnya yang punya karya ilmiah. Nah, ini kan Bapak Ibu, ini kan contoh punya saya nih. Nah, ini kan contoh rencana aksi metrik Bu Kris. Nah, nanti linknya diletakkan di situ. Intinya Bapak Ibu jangan tergesa-gesa mengunggah rencana aksi sebelum metriknya ini selesai, biar tidak keliru tempat, tidak keliru kamar. Nah, ini nanti bisa di-copy, kemudian ambil insert sheet 6, baru diberi nama jenengan. Karena ini kan milik saya, nanti tinggal yang RHK saya tinggal diganti RHK panjenengan. Begitu. Okay. Ini tadi yang ditanyakan Bu Grace, ini kan di sini 5 ini hanya 1 Bu. Nanti di insert row. Jadi bisa di bawahnya lagi nggih? Bisa Bapak. Jadi itu menyesuaikan kebutuhan Bapak Ibu guru. Baik Bu. Oke. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan mumpung Bu Muji gabung dengan kita di sini, Bapak Ibu? Monggo. Sepertinya sudah jelas semua. Pak Was, maaf bertanya lagi. Oke. Mungkin, maaf loh. Mungkin kalau ada contoh teman yang sudah ada format drive-nya akan lebih mudah gitu Pak Was. Untuk wanita atau yang sudah. Bagaimana kita drive gitu? Untuk yang drive ya? Struktur drive-nya. Okay. Nanti kita buatkan contoh Bu. Ya. Gitu. Yang penting SKP-nya diselesaikan dulu. Nanti kita buatkan contoh. Target malam minggu ini adalah ajuan SKP selesai. Iya. Terus sebelum mengajukan Dewa Rumien supaya tidak dikembalikan, karena kalau dikembalikan nanti ada resiko tidak bisa kembali lagi. Oke, terima kasih. Ini di chat ada beberapa info dari Pak Ivo. Untuk tampilan pangkat golongan sudah sesuai dengan update data di MyASN. Apabila ada kesalahan pangkat dan golongan bisa hubungi saya untuk ada ajuan perubahan kepangkatan. Nah, ini nanti kalau misalkan punya Bu Weni tadi yang sudah kita rubah kok belum berubah lagi, berarti nanti langsung meet up dengan Pak Ivo ya Bu Weni. Siap. Jangan lupa Pak Ivo ukuran sepatu 43.
Mungkin Ding. satu lagi Pak Waskito. Ji, Bu. Oke. Untuk teman-teman yang mau mengunggah file atau rencana aksi di sistem, apabila dokumen itu tertanggal 30 Desember atau 31 Desember 2023, mohon ngunggahnya juga setelah tanggal itu. Misalkan PKG itu kan pengesahannya biasanya 30, 31 Desember. Nah, itu berarti mengunggahnya nunggu awal Januari. Jadi mengunggah dokumen harus sesudah tanggal pengesahan. Nah, ini juga harus hati-hati untuk teman-teman. Nggih, ngaten Pak Waskito. Siap. Nggih. Terima kasih. Semakin mencerahkan. Dan ini semakin cerah juga karena Bu Anita menuliskan kalau Bapak Ibu tadi ada kendala jaringan, rekaman kegiatan pertemuan Zoom kita ini juga akan di-upload di kanal YouTube sekolah. Ini alhamdulillah. Terima kasih Bu Anita yang bergabung sambil membuat roti. Baik Bapak Ibu, apakah sudah clear ini semua? Jika sudah mungkin boleh dikasih tanda emote atau apa begitu. Jika belum, kita akan berdiskusi di mana. Tetapi kalau jika sudah, oke, kita bisa mengakhiri. Jempolnya Bu Kris menandakan bahwa Bu Kris sudah selesai ini. Oh iya Pak, Mas ada satu lagi. Siap Bu. Kemarin ada satu kasus, salah satu guru itu RH-nya saya hanya dipilih hanya satu untuk semua RH beliau. Jadi harus saya kembalikan. Jadi belum diajukan, cuman saya sudah membaca di metrik saya itu satu guru memilih RH saya hanya satu. Jadi hanya masuk satu kolom di RH saya saja, padahal beliau harusnya RH-nya milih dari beberapa. Mungkin saat menambah RH itu tidak memilih RH yang metrik untuk saya. Oke, ini ada kejadian. Sepertinya punyanya Bujum sepertinya. Nggih. Nggih, siap Bu. Ya, nanti bisa. Nggih. Ngaten Oke. Pak Waskito. Nggih, terima kasih Bu Muji. Bapak Ibu, puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa sharing bersama. Semoga rencana percepatan kita untuk menyelesaikan SKPD di laman e-kinerja hari ini targetnya bisa tertuntaskan untuk kemudian nanti kita bisa menyusun rencana aksi. Gitu kan Bapak Ibu. Bu Anita menambahkan. Mohon izin Pak Was menambahkan saja ada catatan di chat dari Ibu Sri Mahmudah. Pertanyaan, untuk bukti dokumen yang RHK nomor 2 itu wujudnya apa? Demikian, terima kasih. Bisa langsung dijawab Bu Anita. Oke, sebentar ya Pak ya. Baik. Mungkin saya share screen kan. Ya, saya membuka RHK untuk yang poin 2, yaitu pada RHKKS di meningkatnya jumlah siswa yang naik kelas, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guru dalam penyelenggaraan. Sedikit mengingat kembali di pertemuan kemarin disampaikan untuk indikatornya, Ibu Muji mengingatkan kita untuk memilih dokumen yang sudah pasti ada, begitu. Di sini untuk saya sendiri, saya memilih dokumennya modul ajar dan RPP. Kemarin juga ada beberapa Bapak Ibu yang memasukkan daftar nilai, begitu. Mohon koreksi jika ada yang kurang. Demikian, terima kasih. Halo Pak Was, demikian sudah? Oke. Iya, sayup-sayup kemarin di ruang multi saya mendengar itu Ibu. Nah, ini kita kasih warna yang berbeda. Oke, ini Bu Mahmuda. Jadi nanti tentu dokumennya bisa menyesuaikan. Betul instrumen penilaian atau apa Bu Anita? Saya salah ketik ya? Kemarin daftar nilai Pak, Daftar asumsinya nilai. instrumen penilaian itu sudah pasti Keliru. sudah ada di modul ajar atau RPP. Daftar penilaian. Daftar nilai. Iya. Oke. Yes.
Bu Mahmudah, oke nggih? Live sepertinya Pak. Nggak sengaja. Oh, terpental. Nggak ada nih. Bu Mahmudah sudah menanggapi oke di chat. Oke. Oke, Sudah masuk lagi. siap. Oke. Tanya lagi, Bapak. Hmm. Untuk durasi waktu pengembangan diri itu diisi berapa nggih? Bulan, tahun, selama 12 bulan atau selama pengembangan diri seperti itu, apalagi kalau kita mengikuti pengembangan diri yang dari luar sekolah itu. Ngoten, Pak. Ya, Betul, saya Bu. share screen ya. Oh, mana tuh? Oke, di sini RHK yang disusun pemuji ini yang di luar sekolah misalkan ya. Saya kasih warna. Nah, waktunya di sini dituliskan 2 minggu. Kenapa hanya 2 minggu? 2 minggu ini bukan pelaksanaannya. Tapi 2 minggu ini adalah waktu untuk menyesuaikan ini. Menyusun dokumen laporannya. Sepertinya itu, karena untuk kegiatan pengembangan diri kita kan running dari Januari, Juni, Juli sampai Desember. Waktunya kan panjang ya. Nah, dari sini kita proses penyesuaian ininya. Dokumen pelaporannya. Bisa menambahkan Pak Waskito? Dikoreksi Bu. Betul begitu Bu. Baik. Untuk yang pengembangan diri di dalam sekolah sudah cukup jelas, 4 hari plus 2 hari asumsi untuk membuat laporannya, sehingga asumsinya 2 minggu karena 2 kali. Kemudian untuk yang di luar sekolah itu disesuaikan oleh Bapak Ibu guru pribadi masing-masing. Jadi misalkan PMM 10 kali di 1 tahun. Kemudian di semester 1 tahun itu 1 PMM kira-kira membutuhkan waktu berapa lama itu jika dipadatkan itu. Nanti yang persa Bapak Ibu guru justru, tetapi tidak ditulis 12 bulan karena pelaksanaannya itu kan durasinya tidak setiap hari kita mengikuti kegiatan pengembangan diri itu. Jadi ini yang membedakan kita SKP tahun ini dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi realistis waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengembangan diri itu plus membuat laporannya. Itu Pak Waskito. Baik Bu. Berarti standarisasinya bisa kembali ke Ya Bapak Ibu mengukur guru kita. masing-masing. Jadi kalau topiknya itu panjang, dengan aksi nyatanya mungkin ini kira-kira seminggu atau 2 minggu ya silakan. Berarti 2 minggu plus terus ditambah yang topik 1, topik 2, topik 3 dijumlah nanti jadi berapa bulan. Oke. Ngaten? Oke, nggih Bu. Oke, Mbak Kris. Oke, Bu. Berarti bisa dalam satuan minggu, bisa dalam satuan bulan nggih? Bisa. Bahkan bisa dalam satuan hari. Kalau itu sifatnya sosialisasi, Mbak Kris. Nah, maksud saya kan yang di luar itu kita bisa mengikuti misalnya PMM 9 kali, berarti itu diakumulasi kan, Bu? Iya, betul, diakumulasi. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Jadi kesimpulannya bukan waktu menyusun laporannya, tetapi keikutsertaan kita ya Bapak Ibu. Oke. Masih ada Bapak ini, ada yang resen. Bu Anita lagi. Mohon langsung Bu Anita. Sekedar menyampaikan tanggapan dari Ibu Jum di ruang chat, Pak. Untuk RHK, terima kasih. Ini di chat, Bu Jum, RHK, saya lepat ngeklik jadi hanya 1 RHK. Kalau sampun, sudah diedit. Ya ternyata kemarin sekilas yang terbaca Bu Muji betul pilih Bu Jum dan alhamdulillah sudah diedit. Oke. Matur nuwun Bu Jum, karena saya belum lihat kembali. Semoga teman-teman yang lain semoga tidak terjadi pada teman-teman yang lain.
Ya betul. Satu lagi Pak Was, Bu Weni mohon untuk SK mengajar di Bu share begitu. Heni, SK mengajar di share Bapak Ibu. SK Ya. mengajar yang apa nggih ini nggih? Maksud mungkin SK pembagian tugas mungkin. SK pembagian tugas tahun pelajaran Iya, Ibu. Yang Iya. 2022, 2023. Jadi Ibu yang semester kedua. Semester 1. Semester 2. 2223. Iya, berarti semester genap 2223, semester gasal 2324. Itu bisa disertakan di nomor 2 dan nomor berapa itu yang tugas tambahan. Bu. Nggih. Iya. Terima kasih Bu. SK genap 2022-2023 saya ada, nanti segera saya share. Sudah PDF. Kemudian yang SK Gasal 2003-2024 saya sudah scan juga. Ada sekarang langsung saya kirim. Ya, itu bisa untuk yang nambahi dokumen yang tugas tambahan juga bisa. Oke. Bukti dukungnya. Oke. Mari Bapak Ibu, monggo. Mohon izin Pak menambahkan pertanyaan. Mungkin untuk SK yang sifatnya kolektif, daftar nama biasanya kita banyak nih. Nah, apakah ada kewajiban untuk highlight, menstabilo, atau sudah begitu saja? Terima kasih. Ini Bu Muji, ya. Bu Anita, prinsip di highlight akan lebih bagus karena tim penilai bisa segera menemukan, mengidentifikasi. Namun itu tidak wajib. Nah, untuk SMP 2 mungkin supaya memudahkan di stabilo itu lebih bagus. Baik, terima kasih Ibu. Sami-sami. Sekaligus mohon izin membacakan dari kolom chat Pak Was, Bu Muji, dari Bu Kader. Mohon izin bertanya, untuk artikel ditambah di RHK kok tidak ada, nggih? Maaf jika sudah ada yang menanyakan, saya terlambat gabung begitu. Terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan ditambah sendiri dan kemarin juga kita sudah sampaikan di ruang multi, nanti bisa ditambah sendiri menjadi 5.4 itu kalau diurutkan. Mohon maaf Ibu, yang di kinerjanya Bu, DE kinerjanya ini tidak bisa muncul. Itu masuknya di RHK saya yang pengembangan keprofesian, Bu. Pengembangan keprofesian. Yang jadi satu dengan PD itu Bu, RHK saya. Jadi satu dengan pengembangan diri. Kan pengembangan keprofesian terdiri dari pengembangan diri dan pelatihan-pelatihan. Oh, nggih. Saya coba, Bu. Coba saya share, nggih. Apakah yang ditanyakan ini, nggih, Bu Kader? Jadi setelah kita tambah RHK, ini Nggih, Pak, iya. ikutnya Betul, Pak. ikutnya tadi di nomor 5, Pak. Pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, di sini ada dua ya, meningkatnya kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui program pengembangan. Ini yang satu dilaksanakan di sekolah, yang ini untuk bandara bos, pustakawan dan lain sebagainya, yang ini untuk di luar sekolah. Yang pengembangan yang poin 5. Berarti memilihnya yang di luar sekolah, nggih? Nggih. Saya ikut yang di luar sekolah. Yang ini diisi utama rencana kerja hasilnya sesuai dengan PI KI Bapak Ibu. Karena indikatornya mungkin berbeda dengan ada redaksional yang pasti berbeda dengan pengembangan diri biasa.
Ngaten Ibu Puji. Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Aman Bu Kadar? Nggih, aman Pak. Terima kasih Alhamdulillah. atas pencerahannya. Baik, Bapak Ibu di grup chat WA sudah saya share SK Gasal 2023-2024 dan genap 2022-2023. Itu size-nya masih cukup besar, nanti monggo dengan harapan tidak terlalu pecah. Ini bisa di Bapak Ibu. Mungkin sesi terakhir barangkali masih ada yang ingin disampaikan, monggo. Bu Anita, mari. Pak, saya lupa menurunkan tangan sebentar. Harus ditodong, angkat tangan, turunkan tangan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih luar biasa. Akhirnya ada satu kesamaan persepsi di SMK 2 Salatiga ya, karena kebetulan Bapak Ibu kemarin belum bisa berkumpul bersama. Harapannya cuma satu Bapak Ibu, tidak lain adalah hari ini kita bisa menyusun SKP kita dan juga semoga ada kelancaran dan nanti segala sesuatu boleh masih bisa kita komunikasikan dengan chat ataupun saling telepon, kita saling menguatkan satu sama lain ya Bapak Ibu, kita saling memberikan penguatan, semoga teman-teman mendapatkan kelancaran. Sebelum diakhiri, apakah ada tambahan terakhir dari Bu Muji? Sampun Pak, nanti Bapak Ibu bisa WA atau di chat grup kalau mau bertanya silakan. Terima kasih Bu Muji, di sela-sela tamu yang mungkin sudah pada tahu. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa, kiranya apa yang kita lakukan hari ini mendatangkan kebermanfaatan yang luar biasa dari kita. Menurut agama, percayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, ikan teri makan tape, kita selesaikan pekerjaan ini dan selesaikan SKP-nya. Malah luput ya. Terima kasih Bapak Ibu, boleh undur diri atau kita close dari. Mohon izin menutup ruang, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Mas Kito.